Perkenalkan, saya Catherine Yolanda dari kelas reguler A dengan NIM 0104321003. Pada video kali ini, saya akan merangkum seluruh materi yang saya dapatkan dalam mata kuliah Keamanan Internasional selama setengah semester terakhir sebagai tugas UTS. Sebagai pembuka mata kuliah, dalam sesi 1, saya diperkenalkan dengan arti dari keamanan itu sendiri sebagai dasar untuk dapat memahami keamanan internasional. Sesi 1 menggali artian keamanan dalam 4 konsep kunci esensi keamanan, yaitu keamanan dalam hal apa, keamanan dari apa, untuk apa dan siapa, serta dengan apa keamanan tersebut dilaksanakan. Sejatinya keamanan sendiri merupakan isu yang muncul dari fenomena-fenomena dasar yang dihasilkan dari interaksi antar sosial. Keamanan adalah core value kehidupan, sedangkan core value dari keamanan itu sendiri adalah human relation. Sejatinya selama society atau masyarakat itu ada, maka isu ketidakamanan akan selalu ada pula. Oleh karena itu, keamanan akan selalu relevan. Dalam rangka memahami esensi keamanan, saya juga mempelajari 2 pendekatan keamanan, yaitu normatif dan instrumental. Kedua pendekatan berbeda ini tentu menghasilkan dampak yang berbeda pula. Hal penting yang saya tangkap dari satu sesi ini adalah bahwa sedianya keamanan secara umum merupakan perihal potensi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan yang dialami di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu, subunit, unit, subglobal regional, hingga tingkat global. Keamanan internasional sendiri merupakan hasil korelasi dari isu-isu tersebut. Dengan menyinggung security of the state serta security of the person, sesi 1 menyoroti 3 paradigma keamanan, yaitu keamanan nasional, keamanan internasional, serta keamanan perseorangan manusia. Pada sesi kedua, mengacu pada bacaan Security and New Framework Analysis karangan Barry Busan, terdapat argumen tentang arti dari studi keamanan global dari kacamata abad 21 dengan bingkai yang lebih luas, serta perbandingannya dengan sudut pandangan konvensional. Alih-alih terpaku pada artian tradisional sebagai kekuatan militer semata, keamanan juga diartikan dalam aspek politik, ekonomi, lingkungan, serta sosial. Dalam bacaan ini, saya juga diperkenalkan dengan fenomena security complex, overlay, upaya inisiasi status quo, serta transformasi eksternal maupun internal yang membantu saya memahami bahwa keterkaitan dalam bidang keamanan juga terjadi di antara para aktornya. Dari buku ini, saya memahami bahwa kedua pandangan tentang keamanan ini memiliki pro kontra masing-masing. Namun terdapat satu pernyataan yang sangat berkesan bagi saya, yaitu bahwa keamanan adalah tentang bertahan hidup. Menurut saya kalimat ini merangkum inti ringkasan dari konsep permasalahan dalam keamanan internasional. Sejatinya semua isu tentang keamanan global datang dari upaya setiap aktor dalam hal ini negara untuk melindungi diri sendiri dari ancaman yang dapat terjadi sebagai dampak dari tindakan negara lain. Oleh sebab itu pula, berbeda dengan keamanan dalam sektor lainnya, keamanan internasional secara general berorientasi pada pemahaman tradisional militer politik dengan konsep instrumental bagi pihak-pihak terlibatnya. Kesimpulannya, kenyataannya walau tidak bisa dipungkiri di satu sisi militer dan politik memang fokus terbesar keamanan, di sisi lain keamanan sendiri tidak mungkin dijabarkan ke dalam suatu aspek yang independen dari keseluruhan aspek global karena sejatinya semua hal saling berkaitan. Dalam sesi kedua, mengacu pada bacaan, saya dibawa untuk mengenal kaitan lugas dari 4 teori paradigma utama keamanan internasional, serta dampaknya dalam memandang kesinambungan sistem internasional. Dari keempat teori tersebut, pandangan realisme yang cenderung bertumpu pada rasionalitas merupakan satu-satunya yang pesimis terhadap anarkisme internasional. Realisme merasa masyarakat internasional hanya omong kosong dan memandang negara sebagai aktor utama, sehingga keamanan internasional harus ditangani dengan 2 poin penting, distribusi kekuasaan serta keseimbangan kekuasaan yang dicapai dengan internal-external balancing oleh setiap negara. Di sisi lain, liberalisme, institusionalisme, serta konstruktivisme memandang relasi dan kooperasi antar negara sebagai sesuatu yang harus diutamakan. Jika realisme memandang hegemoni sebagai solusi anarkisme, ketiganya justru menentang hegemoni dengan mengedepankan persamaan hak derajat di kalangan masyarakat internasional. Semua paradigma ini, meski dalam pandangan yang berbeda, menyetujui wujud anarkisme dalam sistem internasional, terutama mengingat interdependensi antar negara yang senantiasa terjadi. Saya juga diperkenalkan dengan pandangan neo-Kantian yang memandang dunia pasca Perang Dingin dari sudut positif, serta neo-Hobbesian yang memberikan pandangan dari sisi negatif. Jika digabungkan, barulah keduanya membentuk pandangan sempurna tentang keamanan internasional. Setiap teori memiliki kekurangan dan kelebihannya, serta dapat eksis secara bersamaan, karena semua teori pada dasarnya sama-sama berusaha membatasi kekuasaan serta mengupayakan keselamatan dan keamanan negaranya masing-masing. Dalam sesi 4, mengacu pada bacaan, saya diajak memahami lebih jauh tentang karakteristik serta elemen dan faktor yang menyusun terlahirnya keamanan internasional. Sejatinya keamanan itu relatif dan dapat disorot terpisah dari negara dan level individual. Sebagaimana 2 sisi kenegaraan dibahas dari sudut pandang minimum maksimum, negara merupakan pedang bermata 2 yang dapat melindungi beberapa aspek umum, namun menjadi ancaman bagi aspek personal keamanan individu. Keamanan individu dapat dikatakan terpengaruh sekaligus mempengaruhi tindakan negara secara positif dan juga negatif. Konflik antara individu dan negara akan senantiasa menjadi kontradiksi abadi. Sebagai objek keamanan sendiri, negara memiliki 3 komponen, basis fisik negara, ide pokok negara, dan karakteristik kelembagaan negara. Ketiga komponen tersebut bukan hanya dapat terancam oleh kekuatan militer, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi. Di sisi lain, sumber daya keamanan internasional bersifat terbatas, memerlukan adanya batasan mana ancaman yang benar-benar harus ditindak dan mana yang perlu diamati saja. Karena ancaman sifatnya relatif bagi setiap negara, tidak heran peraturan keamanan umumnya dibuat bukan hanya dengan mempertimbangkan ancaman bagi negara, tetapi juga kerentanan negara.
Ancaman dan kerentanan berkembang di saat yang bersamaan seiring dengan kedewasaan anarki. Hasil akhirnya akan menentukan apakah anarki tersebut memperbesar atau justru meledakkan ancaman. Dalam materi ini, saya memahami bahwa sejatinya banyak aspek keamanan internasional yang dapat dibilang bersifat relatif dan spesifikasinya sangat penting untuk menentukan reaksi dari negara. Kerelatifan ini juga menyebabkan perbenturan sekaligus relasi yang tidak bisa diputuskan antara keamanan individu dan negara. Saya juga menyadari artian mendasar dari ancaman dan kerentanan yang dapat muncul dari mana saja. Mengutip dari materi, keamanan adalah masalah yang sangat dinamis dari beberapa dimensi yang membingungkan. Adalah pernyataan yang tepat untuk mendeskripsikan perihal keamanan internasional saat ini. Dalam sesi 5 mengacu pada bacaan, saya diperkenalkan dengan konsep keamanan non-tradisional yang mulai berkembang pasca transformasi pemerintahan serta kekuasaan dunia setelah Perang Dingin. Dalam konsep tradisional yang menjadi topik saya dalam beberapa sesi sebelumnya, saya memahami keamanan dalam artian realisme yang menitikberatkan pada militer dan ekonomi semata, dengan negara sebagai aktor utama yang didasarkan pada konsep kontrak sosial. Namun, setelah membaca topik sesi keempat tentang keamanan perseorangan versus keamanan negara, ketika mengkaji kembali artian keamanan dalam konsep tradisional, saya jadi bertanya-tanya seberapa penting peran aspek-aspek lain yang menyusun keamanan negara. Meski dalam keamanan tradisional partisipasi berbagai aspek ini dicantumkan dalam pembagian kekuatan real dan potensial, namun semua aspek ini harus mengalah di bawah kepentingan negara. Pertanyaan ini terjawab dalam konsep keamanan non-tradisional. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sejatinya keamanan non-tradisional merupakan sebuah konsep yang tumpang tindih dengan keamanan komprehensif tradisional yang memiliki fokus state-centric, serta konsep keamanan manusia yang berfokus pada perseorangan. Keamanan non-tradisional mencakup aspek yang lebih luas dari militer semata dengan memandang serta menyikapi ancaman dari berbagai aspek kontemporer yang bersifat transnasional namun membutuhkan penyikapan non-militer. Di sisi lain, keamanan non-tradisional mengakui baik negara maupun individu merupakan aspek yang sama pentingnya dalam keamanan, serta mengakui bahwa isu non-tradisional dapat berkembang menjadi konflik yang hanya bisa ditangani oleh cara tradisional atau militer. Karakteristik ini juga yang menyebabkan perkembangan besar dalam bidang keamanan manusia karena pergeseran objek keamanan dari kenegaraan menjadi individu. Di tengah dunia yang terbilang stabil, agaknya upaya keamanan non-tradisional dapat dikatakan lebih sesuai dan menyokong keamanan internasional. Dalam sesi 5 mengacu pada bacaan, saya diperkenalkan dengan konsep keamanan non-tradisional yang mulai berkembang pasca transformasi pemerintahan serta kekuasaan dunia setelah Perang Dingin. Dalam konsep tradisional yang menjadi topik saya dalam beberapa sesi sebelumnya, saya memahami keamanan dalam artian realisme yang menitikberatkan pada militer dan ekonomi semata, dengan negara sebagai aktor utama yang didasarkan pada konsep kontrak sosial. Namun, setelah membaca topik sesi keempat tentang keamanan perseorangan versus keamanan negara, ketika mengkaji kembali artian keamanan dalam konsep tradisional, saya jadi bertanya-tanya seberapa penting peran aspek-aspek lain yang menyusun keamanan negara. Meski dalam keamanan tradisional partisipasi berbagai aspek ini dicantumkan dalam pembagian kekuatan real dan potensial, namun semua aspek ini harus mengalah di bawah kepentingan negara. Pertanyaan ini terjawab dalam konsep keamanan non-tradisional. Dari sini dapat kita ketahui bahwa sejatinya keamanan non-tradisional merupakan sebuah konsep yang tumpang tindih dengan keamanan komprehensif tradisional yang memiliki fokus state-centric, serta konsep keamanan manusia yang berfokus pada perseorangan. Keamanan non-tradisional mencakup aspek yang lebih luas dari militer semata dengan memandang serta menyikapi ancaman dari berbagai aspek kontemporer yang bersifat transnasional namun membutuhkan penyikapan non-militer. Di sisi lain, keamanan non-tradisional mengakui baik negara maupun individu merupakan aspek yang sama pentingnya dalam keamanan, serta mengakui bahwa isu non-tradisional dapat berkembang menjadi konflik yang hanya bisa ditangani oleh cara tradisional atau militer. Karakteristik ini juga yang menyebabkan perkembangan besar dalam bidang keamanan manusia karena pergeseran objek keamanan dari kenegaraan menjadi individu. Di tengah dunia yang terbilang stabil, agaknya upaya keamanan non-tradisional dapat dikatakan lebih sesuai dan menyokong keamanan internasional. Dalam sesi ke-6, saya memahami bahwa sejatinya nation state sendiri memang tidak pernah menjadi aktor tunggal dalam sistem internasional. Apalagi seiring berkembangnya peradaban, influence dari berbagai bidang dunia semakin meningkat. Kekuatan negara kini terbagi menjadi 3, hard power yang berfokus pada ekonomi dan militer, soft power yang berfokus pada dialog ideologi serta kultur, serta smart power yang melengkapi hard power dengan berinvestasi pada soft power suatu negara. Di tengah sistem internasional yang anarkis, pembentukan aktor-aktor non-state dalam wujud NGOs dan IGOs ditujukan sebagai instrumen dalam koalisi yang dibentuk sebagai upaya check and balance 3 aspek kekuatan tersebut pada relasi antar negara dalam upaya mewujudkan bandwagoning ataupun balancing dengan dukungan aktor state. Keduanya dipandang lebih luas dan efisien dibandingkan fakta ataupun konvensi tradisional yang hanya berupa kesepakatan tertulis tanpa adanya badan kepengurusan jelas. Walau realisme menyoroti sisi negatif yang dapat dibawa aktor non-state terhadap keseimbangan dunia internasional, konsep lainnya memandang perkembangan influence aktor non-state sebagai instrumen bagi kooperasi dan media untuk mencapai dunia internasional yang damai dan stabil.
Semua pandangan tersebut ada benarnya, sistem internasional abad ke-21 jauh lebih kompleks dibandingkan abad-abad terdahulu. Walau negara masih menjadi aktor utama dalam dunia internasional, influence dari aktor-aktor lainnya semakin meluas, menyebabkan kompetisi antar aspek tersebut meningkat. Di satu sisi, perkembangan non-state actors ini juga membuka peluang bagi dunia ke arah positif, namun di sisi lain juga menambah variabel ancaman transnasional yang dapat mengintai keamanan masyarakat global. Para aktor harus belajar untuk dapat mengimbangi satu sama lain demi keberlangsungan sistem internasional. Pada sesi 7, saya diajak untuk menganalisa perkembangan keamanan kontemporer internasional pasca Perang Dingin. Secara perspektif teoritis, terdapat 3 konsep utama yang dapat digunakan dalam menganalisa keamanan kontemporer. Pertama, neorealis yang menekankan pada sifat state-centric dan power polarity. Globalis, dikenal juga sebagai globalisasi, yang merupakan antitesis dari realisme dan neorealisme dengan penekanan pada peran kultur dan aktor transnasional serta prinsip deteritorialisasi. Terakhir, regionalis, yang sama-sama mengimplementasikan prinsip globalis sekaligus neorealis dengan pemahaman reduksi kekuatan global dan superpower pasca Perang Dingin, berimbas pada pentingnya keamanan dari sublevel regional. Dalam sesi ini dijabarkan perbandingan sekaligus aspek komplementer antara neorealis dan globalis dengan relevansi perspektif regionalis yang dianggap lebih sesuai dengan situasi pasca Perang Dingin. Pembahasan keamanan kontemporer internasional dalam perspektif regional sendiri merupakan sesuatu yang berada di antara global dan lokal. Region memiliki basis analitis dan bahkan ontologis, tapi tidak memiliki kualitas aktor. Dalam membedakan kepentingan regional dengan global, berdasarkan kekuatannya ada 3, superpower dan great power dalam lingkup sistem internasional, sedangkan regional power berdiri sendiri dalam lingkup regional mereka masing-masing sebagai indikasi power polarity dari setiap RSC. Namun tidak termasuk dalam perhitungan power polarity sistem internasional itu sendiri, meski acap kali terseret dalam konflik sistem internasional. Berkaitan dengan Regional Security Complex Theory atau RSCT, dalam analisis studi area, terdapat 4 level analisis, domestik negara, hubungan antar negara, hubungan antar region, serta influence global terhadap region, yang memberikan kita framework memadai untuk mengorganisir studi empiris serta memprediksi kejadian berdasarkan teori diri atau alternatif selain RSC.